Insyaallah, 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 with Allah's will. We live for you, ya Allah.
Yang terhormat penasehat dan pelindung Majelis Taklim Khairul Ummah Bapak Haji Abu Bakar Siddiq. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Ar-Raudah. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Musalla Hadatul Hidayah. Dan yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Musalla Miftahul Jannah. Dan yang saya sayangi serta cintai ibu-ibu Majelis Taklim Sri Irwan, Sri Irwan Berhormat yang berkenan hadir dalam musyawarah ini yang kita cintai ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada acara halal bil halal ini kita dapat menyempatkan diri untuk hadir. Dan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan wasiat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sebagai protokol sekaligus membuka acara halal bin halal pada hari ini mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu Majelis Taklim Sri Irwan dan terima kasih yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara pada hari ini, yang pertama pembukaan yang dianggap sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Yamin. Yang ketiga, kata sambutan dari penasihat dan pelindung pimpinan Miftahul Jannah. Yang keempat, acara inti yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz Izwan Lubis. Yang keempat, acara selingan dari Lebana Sri Irwan nantinya ya Bu. Untuk selanjutnya kita masuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Yamin. Kepada Ibu kami persilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan yang kita mendengarkannya mendapat hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara selanjutnya kata sambutan dari penasehat Majelis Taklim Khairul Ummah oleh Bapak Haji Abu Bakar Siddiq. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ustaz Indul Mudris yang telah hadir bersama kita pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ustaz Saudi Jora, dan yang kami cintai Ustaz Salahuddin Kasuman. Alhamdulillah, tiga-tiganya adalah penyembang atau sebagai untuk mengelolaan dari tiga masjid pula. Satu masjid, dua musala, yaitu Masjid Al-Aqdah di samping terminal, musala Radatul Hidayah di Jangkang Gerbong, musala Maktab Dana di dalam Malaysia. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini diadakan suatu pertemuan unit gabungan, yaitu satu kali sebulan. Itu sudah. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat pada hari ini, semoga Allah SWT mengijabah segala doa kita, mengabulkan segala mohon kita, memberikan pahala berlipat ganda kepada kita semua. Kemudian salam mari kita kirimkan kepada Allah Muhammad kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan selalu kita berikan salat padanya, insya Allah nanti dia bermasalah atau di hari depan nanti kita akan mendapat perlindungan atau syafaat daripadanya. Bapak-bapak ibu-ibu pada hari ini sidang hidup gabungan yang kami hormati, kami sangat berbangga hati dan cukup bergembira dengan adanya mana ketua mereka. Karena ketua kami di sini harus mengatakan urus di Musala Radatul Hidayah ini sudah cukup lama sekali. Alhamdulillah sekarang sudah teratur kembali. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Bahkan moga-moga ayat yang kita akan ini betul-betul menjadi satu semangat suatu spirit untuk ibu-ibu di sini. Moga-moga kelanjutan dari kita ini jangan hendaknya sampai di sini saja, berlanjut sampai ke arah tujuh. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam pada hari siang hari ini mendapat ridho dari Allah. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat pahala dari Allah SWT berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya dengan ibu banyak sangat saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Saudi dan Ustaz
dan infonya kami ke rumah kami ini. Nah, masih mudah-mudahan dia sekarang sudah menyentuh aja juga. Dalam video ini sekarang masih kiri dengan macam ini sama anak dengan kakak. Kapan saja kita perlu Ustaz apa ini Ibrahim tidak ada saja mungkin terkenal galak dan mengambil ya. Tapi kemudian itulah gunanya surat-surat kita berjalan baik kita jalin dengan cara dengan mudah-mudahan nanti berkali berakar sampai ke akhir kita. Sedangkan kamu sendiri, saya sendiri berhubungan dengan alam tersangka baru 53 berdialog dengan orang tersangka. Sampai sekarang karena hubungan itu kita jalin dengan saudara masih tetap berlaku baik. Bahkan gunakan awak dalam melangkah ke Mekah sekarang yang tersangka itu selaku yang memberikan kebutuhan dan kabar rezeki. Itulah hendaknya. Jadi hubungan itu antara murid yang 3 tempat ini untuk terjalin hubungan harmonis untuk selama-lamanya sampai benar. Tapi berakar sampai ke anak cucu kita. Demikianlah yang kami dapatkan disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita adakan pada hari ini diucapkan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jamaah tidak tertidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Abu Bakar Siddiq yang telah memberikan sepatah dua kata kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bermanfaat bagi kita. Acara selanjutnya selingan Rodana dari Rodanul Hidayah. Kepada Ibu Rodana kami persilahkan dengan segala hormat. Selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Nusron Lubis. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim zillah annama sufifu illa bihablin minallah wa hablin minannas wa ma'udu yadabin minallah wa duribat alaihim al-maskana. Dhalika bi'annahum kanu yakfuruna bi'ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighayriha. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Surah Qala Fakal Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah katsirur rahim. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita melihatkan orang tua kita penasehat dalam masjid dan mushola terilmuan. Juga yang kita hormati pembina majelis taklim masjid dan mushola. Juga yang kita hormati ibu-ibu para pengurus yang telah hadir pada siang ini. Ibu bapak kaum muslimin saudara-saudara sidang pertemuan sekali
2 bulan yang dimuliakan Allah. Kan sekarang 2 bulan, ya ya. Sekarang 2 bulan saya sudah, akan 2 bulan. Yang gabungan, ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini kalau saya tengok dari raut wajahnya berseri cerah, karena ini adalah Allah calon-calonnya surga. Ya, saya rasa nggak ada yang mau calon neraka, nggak ada. Jadi maunya calon surga dan mudah-mudahan Allah dimasukkan ke dalam surga. Amin. Alhamdulillah. Saya yakin dan percaya dengan adanya kita beriman kepada Allah, dengan adanya kalimat-kalimat iman yang ada di dada kita manfaatkan untuk lebih mendapatkan ridha Allah. Dan yakin kita, apapun yang sedang kita buat, apapun yang sedang kita hadapi, Allah tidak akan pernah lengah. Allah la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak pernah ngantuk. Apapun yang sedang kita hadapi dan yang kita buat, Allah memperhatikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dinilai sebagai amal ibadah buat kita, dan di akhirat dibalas oleh Allah kepada kita, karena kita akan pasti ke akhirat nanti semua. Jadi ya, di dalam hadis kursi Allah katakan, ya ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sabarina. Wahai manusia keturunan Adam, luangkan masalah untuk ibadah padaku. Jadi kadang-kadang kita ada majelis taklim tapi tidak pernah ikut, rugi. Nah, kenapa? Ada ibu-ibu kemarin yang meninggal anaknya sampai dia meratap merauk, tetangganya ngomong sama dia, oh istighfar. Ibu tadi tidak pernah majelis taklim, dia bilang apa dia katakan? Istighfar, istighfar, istighfar. Yang dianjurkan istighfar, tapi yang dibaca astagfirullahaladzim, kan begitu. Ada yang lagi yang bilang, baca kalimat roja. Ibu tadi nggak pernah tahu apa kalimat roja itu. Lalu dibilangnya roja katanya. Padahal roja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, amalkannya untuk majelis taklim. Beruntung kita tuh. Apalagi alhamdulillah tadi juga oleh Bapak Pembina tadi, ada ibu-ibu yang sudah diajarkan yang namanya fardu kifayah, soal penyelesaian mayat. Ya iya, soalnya bakal jadi mayat semua itu. Jadi selesai-selesaikan kita. Hari ini kita selesaikan salah tangan kita, besok kita selesaikan tangan kita. Kalau nggak ada majelis taklim, mau kemana kita ambil ilmu? Nah, kami memang sebagai pemberi sedikit bagian ilmu yang ada, siapapun orangnya ustaz-ustazah berbangga kalau yang begini. Ya ya, karena datangnya menuju ridha Allah dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perjuangan Rasulullah sampai hari ini kita rasakan ini manisnya agama kita, senangnya kita, tenangnya kita dengan Islam. Ibu mau dengar cerita bahwa saya akan cerita satu peristiwa yang betul terjadi lebih kurang 15 tahun yang lalu. Ini barusan 15 tahun yang lalu ada seorang bapak belum punya anak dengan istrinya. Setiap tahun dia pergi mengantar orang dari haji. Mengantar orang dari haji. Nah, kalaupun tidak mengantar, ada orang-orang untuk mau pergi haji, dia ikut mau haji. Dia ikut gelap. Tapi pada satu hari, pada satu kali, begitu inginnya mulai haji, dia bilang sama istri malam, istriku, ya mau, istri, kalau kayak ini istrimu, waduh, mati pun mau kita ini. Nah ya, istriku, apa jurai?
derita bukan deritamu, iya bang, susahku kan susahmu, iya bang. Aku sudah lama merindukan model haji. Lalu kira-kira bagaimana pandanganmu dan pendapatmu? Apa kata istrinya? Bang, niat tinggal lihat bang. Kenapa? Karena maklumlah hasil kita dapat saja sore ya bang. Tadi kita pun dapat setahun ini untuk habis setahun ini. Mau apa untuk kita pergi haji? Kalau mau dah, kata suaminya, mau dah engkau apa yang lu katakan? Mau bang, karena aku sayang pada abang. Oke, akhirnya rupanya diputuskan kita jual rumah kita ini. Jual rumah? Bagaimana pendapat? Ya, kalau gitu kenapa pulang kita lagi kemana kita nanti? Kalau yang nanti enggak. Tunggu saja, pokoknya kita jual aja. Mau enggak? Jual rumah. Lapor ke sana, ke tempat pendaftaran. Dapat 2 orang berbeda lagi. Kita percepat cerita berangkat dari pondok salah berbeda lagi. Begitu derita sama derita, susah sama susah. Ini kadang-kadang derita abang, aku sengsara, aku bahagia bang. Kalau dulu kan dia bilang, nah derita bukan derita dulu. Senang bukan senang. Kalau yang dulu, kalau sekarang tak dapat lagi itu. Abang sengsara lah, pokoknya aku ini tak mau kayak abang. Ya, ini bahaya kalau derita kayak ini. Akhirnya iya, dijual rumah sudah, harus itu berangkat. Kita berdebat sampai berangkat. Sampai di sana selesai melaksanakan haji 2 hari lagi dan pulang kampung dengan bersahabat. Pergi bapak tadi pergi ke pasar Sewu. Kalau Pak Haji tahu pergi ke pasar Sewu ini. Kalau waktu dari haji, Pak Haji rupanya disuruh tempat sayur rupanya hotel. Saya nggak tahu, saya dulu itu saja. Nah, jadi waktu itu bapak tadi belum balik. Pergi aja ke depan ada di pasar Sewu jual cincin. Orang Arab itu marah sama dia. Marah orang Arab itu sampai bapak orang saya diusir ya bapak tadi. Bapak tadi udah akhirnya diusir karena dia tidak bebas nonton dari dia. Nah, tega aja dia begitu. Enggak ada sebenarnya. Setelah diusir dari situ berangkat bapak tadi ke sana. Nah, ke tempat yang lain lagi. Di situ bahkan semakin naik marah orang Arab itu. Lalu pada akhirnya dilempar bapak tadi. Ini ada yang dilempar. Bapak tadi nyambung. Nah, rupanya kayak uncang pak. Seperti uncang. Uncang itu kayak kantong. Kalau bahasa kami di situ kuncing namanya pak. Uncang, kuncing. Apa lagi satu lagi? Cepat-cepat ini. Ini kayak kantong gitu lah. Bapak tadi nyambung. Langsung dimasukkan ke dalam limbahnya. Langsung dimasukkan ke dalam limbahnya. Udah dia dokter. Nah, dia tukar bajunya, dia bilang sama istrinya, istriku, ya bang, terus simpan baju saya ini dan tak bisa. Tukar baju, besok berangkat pulang. Kita percepat cerita hal ini tidak diperdulikan lagi. Ini apa sih yang dimaksudkan tadi? Sampai di pusat ya, di medannya. Nah, mikir kemana kita akan pulang? Orang kampung sudah pada benci semua. Kenapa? Masa dijual rumah untuk pergi haji? Nah, orang kampung tidak ada yang suka pun. Satu pun ada juga. Tunggulah mereka di depan jalan, sudah diturunkan dari bus, memikir-mikir kemana mau pergi. Nah, orang tidak cukup. Akhirnya rupanya ada seperti hati yang baik di antara yang itu. Ada seorang ibu, Pak, kemana rencana yang kita turun pergi? Pak, rencana kami pergi ke kebun lagi. Katanya, nah, ada begitu untuk seminggu ini dari rumah kami. Tapi untuk seminggu ini, setelah itu pergilah mau kemana pergi. Nah, oke lah. Dibawa apa-apa ke rumah bapak tadi bermain pukul. Nah, disitulah mereka mikir-mikir mau kemana pergi setelah itu. Ke kebun lagi mungkin. Satu pun orang ada yang datang. Biasanya orang kalau punya lagi kan datang di rumah dalam ini minta air berbagai gitu. Ini tak ada. Kenapa orang benci? Orang yang benci pula orang begitu. Akhirnya 3 malam sudah. Nah, apa yang dikatakan suami istriku yang baru beberapa hari yang lalu kita terima ada dilempar orang Arab, seorang enggak tahu
baju tadi oleh istrinya dibuka, ini kalau bajunya, iya, diambil dalam kantong ya. Waduh, tersungkur, tidur syukur bapak tadi siap berapa hampir sambut pak. Jadi jambuk, menjadi berlian pak. Sebesar-besar ini pak lebih kurang batu. Wah, tersungkur, tidur syukur. Nah, karena kamu terangkan dengan ayat-ayat Allah dan diri kita sudah ada itu. Tengok saja ibu-ibu, tidur masih bisa, makan masih bisa, duduk masih bisa. Ada kawan-kawan kita nggak bisa tidur bu, beranak saja makanya. Bagaimana dia gitu? Akhirnya berarti ada yang mengatur kepada kita, yakni Allah. Tengok ini, man arafah nafsa, fakir arafah. Siapa yang kenal akan dirinya, insya Allah dia akan bertemu Tuhannya. Sekarang adalah pingsan. Makanya saya kalau saya masih sekali ini, saya sampaikan kalau masih pingsan pun tinggal ada besok tinggal sadar supaya sadar. Ini kadang-kadang tinggal pun tidak sadar pingsan terus dia. Sudah bahaya lagi ini. Sudah tinggal sadar tinggalnya pingsan juga lagi. Tidak punya. Tadi sih nggak ada, alhamdulillah. Saya tengok dan saya dengar tadi dari bapak pembina, ibu-ibu cantikan kita musola ini mantap semua. Baik, karena saya dulu awalnya di semua itu bunyi-bunyi yang bisa anakku saya pernah juga yang minta juga teman-teman waktu duduk itu ada sekali saya. Nah di sini dulu ini membuat namanya kami juga di sini membuat nama ini berkait ini dengan almarhum Muhammad Kumara. Saya di sini ya. Nah kalau di sini ini mau umum yang pertama hari kita habis seperti itu. Udah lama nih, udah bertahun-tahun ibu dari saya ini. Apalagi Bapak Haji, Ibu Haji, ya, terasa Bapak dan mak saya ini. Bapak Ibu kaum muslimin saudara-saudara, kembali kepada persoalan. Engkar dengan ayat-ayat Allah termasuk menghinakan kita. Terhina kepada Allah, dihina oleh manusia. Ayat yang begitu banyak padat termasuk Al-Quran. Al-Quran, alhamdulillah. Nah, kalau andai kata ada nama-nama Tayun tapi tidak dikemukakan Al-Quran, ini saya rasa bukan Majlis Tayun, ini berapa? Majlis diskotik namanya. Tapi kalau dimukakan Al-Quran, zalika kita mengatakan kemudian dimutakin, mantap. Ada wirid tapi tidak ada mengatakan perusahaan agama, itu apa itu? Makanya wirid ada sumbernya, Al-Quran dan hadis Nabi. Ini kan padahal Al-Quran, Al-Hakumut Takasur, At-Tazurkumul Maqadir, Kalla sawfa ta'lamun, Summa kalla sawfa ta'lamun. Tapi itu diletakkan kamu pada dua faktor harta dunia anak hingga kamu masuk kubur. Kira-kira kalau masuk kubur bisa nggak kita lawan? Apa kata ibu tadi, Pak Ustaz? Aku jangan mati sendiri, kata ibu. Dia kata sudah meninggal nih. Nah, kalau Pak Ustaz ya apa perhatikan? Nah, enggak kata ibu tuh, aku mati sendiri adalah Pak Ustaz. Berarti belum mati. Saya masuk sendiri aja bila hatiku Pak Ustaz, nggak bisa karena bapak ibu harus dimasukkan. Karena ya yang hidup yang mengaku. Kalau sudah menjadi mania. Kalau mayat itu pasti udah bangkai, pasti mayat itu masih hidup bangkai. Kalau sudah dia bangkai, nggak hidup. Makanya kemarin saya dengar lagi ada lagu si Wali dituduh bermusik Wali namanya. Berapa katanya? Oh, mayat, bangkai kita di bangkai ya. Dan artinya sekalipun dulu kita lihat pada suami ayat jiwa. Kalau suaminya pergi, nah duluan lama, nanti adalah atau istri yang duluan, nah kan begitu. Nah, kalau kata kebesaran Allah ada pada diri kita, ada dalam Quran yang hari ini kita patuhi, insya Allah kita tidak akan dihina oleh Allah. Satu, ingkar dengan ayat-ayat Allah. Yang kedua, yaqtuluna al-anbiya. Kamu salah membunuh Nabi. Membunuh Nabi. Sekarang ada Nabi Pak Ustaz, kami tidak berani membunuh Nabi karena Nabi ada. Membunuh Nabi di sana meniadakan hadis Nabi, melawan hadis Nabi.
Mana kita belajar hadis Nabi banyak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba liman yuhibbu nafsi. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kau cinta terhadap dirimu sendiri. Sudahkah kita buat? Satu lagi, kun kalian wala takun kal ainain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Sudahkah ada pada kita? Ada lagi satu lagi, al-yadul ulya menjadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sudahkah kita laksanakan? Nah, kalau bila belum, nah ini kita melanggar kata-kata Nabi. Tapi sama saya apa enggak ini. Tapi sebagian waktu mendapat BLT, gitu, Pak Lurah, tolonglah kaki saya BLT Pak Lurah. Nah, apa kata Pak Lurah kecil? Banyak ruko itu ada, rumah peta ada, kok minta lagi? Lalu Pak Ustadz, Pak Lurah enak yang kayak gitu. Seharusnya dia tambah bagusnya 300 Pak Lurah, ya saya tambah berat lagi. Bagaimana? Sebab apa yang dia buat, yang kita berikan tidak akan pernah memiskinkan kita. Kenapa Pak saudara-saudara? Masjid, musola, masjid udah 3 ini, masjid Mutmainnah, masjid Rawdatul Hidayah, ini tidak dikurangkan dari harga padi jualan. Sudah berapa? Udah ada 1 miliar udah ada. Ya Pak, udah ada 1 miliar. Adakah kekurangan pada ini? Tidak ada. Seperti ini dijamin oleh Allah. Dikatakan oleh Allah, semakin kau mau menyumbang dan memberikan hartamu sebagiannya, kamu tidak akan pernah miskin. Ada di singkatnya banyak menjadikan persaudaraan kita, menjadikan sahabat kita menjadi baik disebabkan harta. Nah, tetapi ini kata-kata Rasulullah banyak sudah kita melanggar kata-kata Allah yang termasuk yang turunna anbiya menurut Nabi. Yang ketiga, bima asal, karena kamu telah durhaka. Kata-kata durhaka itu Pak, sebetulnya sekarang sudah merajalela. Sama anak durhaka sama orang tua durhaka sama suami sama istri, durhaka. Kalau kata durhaka tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Sebab durhaka itu bahaya ujung-ujung. Nah, sisi baru, ya. Maklum Pak, kalau di dunia ini kan panas Pak, ya. Nah, saya mau biarkan saja Pak ya. Saya meski saya pergi ke pasar, biarlah baju yang tak serang-serang saya pakai Pak. Kenapa Pak? Kenapa kata istri kegamnya? Maklum ada panas Pak. Jadi biarlah baju mungkin siapa dipakai. Kata suami kalau begitu terserah kamu dipakai baju mungkin. Dia ada yang nampak. Sudah 30 anak, sudah 60 tahun ya. Nah, dipakai baju berkembang-kembang. Nah ini, durhaka kepada Allah ini. Padahal jangan begitulah. Tutup aurat kamu supaya harkat martabat naik. Sekarang enggak, setelah itu kan bagus sudah selesai anakku ya. Nah, kalau sudah biasa apa? Yang bahaya, yang tidak biasa ini. Nah, besok dipakai baju jersey, 3 hari kemudian tukar lagi dengan pakai baju KNCU. Bukan baju KNCU. Tinggalkan 1 lagi. Kemudian 3 hari kemudian tukar lagi. Apa? Dengan baju CUK. Apabila tempur siapa lagi berjalan. Air, hati-hati, durhaka pada Allah jangan. Nah, mendurhakai Allah, mendurhakai Rasul, mendurhakai sesama suami istri pada suami, anak kepada orang tua. Allah hati-hati. Sebab ini ujung-ujungnya derita. Iya, awal pertama nggak apa-apa, itu biasa-biasa. Dengan ucap tunggu aja. Karena waktu itu dia tahun di Habib dan Mas, aku mendengarkan masa para manusia. Hati-hati. Ada budaya begini. Kalau orang Arab, orang Eropa itu, kalau ditengok ada tubuhnya, karena mengkilat itu putih-putih orangnya. Tapi kalau awak udah hitam kelam mencekam, nah, udah kelam Pak. Nah, di penampakan
tertutup itu tinggi nilainya. Ya biar, apalagi ini alhamdulillah. Pak Ustaz kalau di dalam rumah, oh nggak apa-apa kalau di rumah, yang sama suami nggak apa-apa. Tapi kalau dari luar rumah, jaga, insya Allah Allah akan memelihara kita. Jangan lupa. Yang terakhir, karena kamu telah melampaui batas. Dulu kan nggak berbatas. Makan biasanya 2 piring, dihantarlah per piring. Kebanyakan makannya enak udah katanya. Setelah 8 piring itu terdiammu. Tak bisa ngomong lagi. Terpaksa rumah sakit yang berbicara. Kenapa Bapak juga rumah sakit? Banyak kali makannya. Lalu kemana? Berapa? 8 piring. Apa yang terbunuh ini? Sama makan atas. Sama dengan ibu-ibu pakai lipstick. Kalau dimitir saja, wajar. Ini sampai ke pipi-pipinya. Sampai ke puncak hidungnya lagi. Orang bilang ini kan pula telah ibu-ibu. Apa begitu? Jadi kalau sudah melampaui atas, apapun modelnya, awas, hina, murka, miskin, datang. Nah, penghapus itu semua ada nama yang kedua, abdul minallah wa abdul minannas. Nah, ini dia. Jaga itu. Karena hubungan kita dengan Allah, alhamdulillah, semakin hari mantapkan, dan hubungan kita sesama manusia, ayo kita jaga sama-sama. Apalagi ini dalam satu naungan namanya satu berita yang insya Allah akan memberikan satu ilmu yang sangat berharga buat kita, yang insya Allah akan kita bawa nanti di alam barzakh kita. Karena kita tidak bisa mengelak kemanapun kita akan pasti dikejar oleh kematian itu, dan kita akan mempertanggungjawabkan segala seluruh urusan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan adanya hal bihalal pada hari ini, 4 hal penyebab terhina, dimurkai, serta mendatangkan kemiskinan kepada kita, diantaranya engkar dengan ayat-ayat Allah, menurut nabi atau tidak, dia melanggar kata-kata Nabi. Yang ketiga durhaka, dan yang keempat adalah melampaui batas. Bila mana ini ada pada kita, hendaklah kita kembali ke jalan yang benar, tobat kita kepada Allah, dan jaga hubungan kita dengan Allah, serta jaga hubungan kita secara kita. Saling memaafkan, kita angkat kembali silaturahmi yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu saja dulu ya, karena waktu asal sudah pada masuk ini. Waktu asal sudah pada masuk ini, kalau lompat-lompat. Jadi mohon maaf atas kekurangan saya, dan terima kasih atas kepada ibu. Kami sebagai penyampai dan penyalur, ini sangat membanggakan kami, karena ibu sudah masih bisa di bawah satu atap, yaitu yakin melaksanakan Nabi Karim surga ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dan ibu khususnya selamat dunia, berbahagia nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh baik, kita berdoa dan berdoa kepada Allah akan bersama kita ini diberkatinya, dan kita berasa semoga apa yang telah kita lihatkan diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzina la ilaha illa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan syakirin wa ni'ama wa lutatim wajidah. Ya Rabbana rizqa ma'atal karim wa azmi sultanik. Allahumma rabbana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala minhum wal amwat samil qarib mujib da'wati al-hajat. Allahumma rabbana dzunubana wa anzir 'alaina salamatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, khususan ila
tiga orientasi pada ini ya Allah, Masjid Musola. Ya Allah, kami yakin kami sebagai hamba yang banyak dosa, banyak kekeliruan kami ya Allah. Oleh karenanya kami mohon ampunkan ya Allah segala dosa kami, buatkan kesalahan kami, dan jadikanlah kami sebagai hamba yang terlindung ya Allah. Ya Allah ya Karim, jangan kau timpakan kepada kami bahaya dan derita ya Allah. Berilah kami jalan yang terbaik dari menuju ya Allah. Selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah bangsa dan negeri kami ya Allah dari bahaya-bahaya yang tidak suka dan tidak kami mau menerima ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau berikan kepada kami derita dan sengsara untuk dunia maupun akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa inna rabbika hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang akan memberikan tausiahnya di hadapan kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita laksanakan dan bermanfaat bagi kita semua. Karena berhubung waktu sudah masuk, jadi untuk sementara acara kita tunda dulu, nanti setelah selesai kita sambung kembali. Kami berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sore ini adalah sore yang bersejarah bagi khususnya Majelis Taklim Mushola Taubatul Hidayah atau mushola sebagai tuan rumah dalam wirid gabungan Majelis Taklim Khairul Ummah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini menjadi suatu ikatan tali keluarga yang baik antara satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling membahagiakan, dan saling memberikan nasihat ataupun memberikan berupa petunjuk Islam Melayu, petunjuk ajar di antara kita. Mudah-mudahan di hari depan kita menjadi hari depan yang serba berkecukupan. Dalam arti yang satu berbuat sesuatu yang kurang ditambah oleh yang lain sehingga hari depannya yang cukup dalam pemahaman. Dengan rahmat Allah tersebut kita wajar bersyukur meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena ibu jemaah, dalam diri kita ini ada dua, iman dan takwa. Iman itu tidak bisa dilihat, ya. Iman itu tidak bisa dilihat. Tapi kalau ketakwaan seseorang itu bisa dilihat. Iman itu berada dalam hati, ya. Jangan kita katakan nanti orang yang lewat di jalan itu nggak mau pakai jilbab, pakai celana pendek, pakai baju lengan pendek, atau bajunya ketat semua, mereka tidak beriman, tidak. Jangan-jangan kalau urusan iman kuat mereka dari kita. Karena iman itu di dalam, tak kelihatan. Yang kelihatan apa? Takwanya. Jika seorang itu bertakwa, kelihatan pada bentuknya. Ya, kalau ibu bertakwa terlihat pada bentuknya apa? Dia mau terbuka aurat. Dia paling takut terbuka auratnya. Dia paling takut ngomong kasar. Dia paling takut dibilang orang judes. Dia paling takut dibilang orang macam-macam. Ini orang bertakwa. Jika masuk waktu sholat, dia kerjakan itu sholat dengan segera. Paling takut dia kena murka Allah. Ini orang bertakwa. Yang biasanya sama suaminya dia ngomong seenaknya saja, lantang saja. Karena mulai dari hari ini dia merasa dirinya bertakwa, Ramadan dia penuh dengan ibadahnya, tidak dia bikin ibadah Ramadan itu sebagai ibadah yang sia-sia, dia robah sikapnya. Termasuk hubungan kita dengan jiran dan tetangga. Yang biasanya dia suka paling marah sama anak, hari ini dia gak mau lagi marah sama anaknya. Karena dia takut nanti kalau anaknya sudah besar dibilangnya mama saya tidak bertakwa. Ya ibu, jadi kalau takwa itu nampak pada bentuknya, ya, nampak pada raut wajahnya, senyum, senang, dan setia. S3, senyum, senang, setia. Ini orang bertakwa. Setia sama siapa? Sama siapa saja. Apalagi kepada Allah. Salawat dan salam berbagi dari Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati orang tua kita, ibu kita, istri daripada Bapak Haji Muhammad Siddiq dan Pak Haji, dia izin tadi ada acara di daerah Dubai Kota dengan rekan-rekan sejawatnya. Kita tidak tahu acara apa itu. Walaupun saya tahu, tapi tidak saya kasih tahu sama ibu. Ya, walaupun saya tahu, saya kasih tahu sama ibu. Nanti lain pahamnya Pak Ustaz Subuhan. Ya. Hanya Ustaz Subuhan itu ya lain pahamnya. Dan yang kami hormati Bapak Ustaz Surawin Subuhan
Alim Miftahul Jannah, pengurus beserta rombongan, Ketua Majelis Alim Rawdatul Hidayah beserta anggota jamaahnya. Ibu-ibu, kita dalam daftar yang ada pada buku kami sebagai pengurus itu jumlah kita sampai hari ini sudah 193 orang. Semalam di Raudhah ada masuk 3 orang lagi, berarti 196. 196 ibunya, berarti 196 pula suaminya. Maksud saya, kalau saya ikut caleg, menang nggak sih? Hah? Menang nggak Bu? Menang. Menang Ustaz. Ya. Jadi maksud saya di situ 196 orang ibu, 196 suami, berarti sudah 400 kurang 8 orang suara. Ya tunggu dulu, kasih saya waktu, tunggu dulu. Kemudian minimal satu rumah itu 2 orang anaknya yang sudah boleh memilih, berarti sudah 400 orang kurang 8. Saya sudah punya suara 800 kurang 16 suara, berarti 784 suara. Kira-kira suara yang 764 ini Bu, untuk periode ini kita jual kemana ya? Kita jual kemana? Ustaz, kita akan kemana ya? Ya, jemaah berbahagia. Nanti pemilihan gubernur gelombang kedua, ya, kalau boleh saya mohon tunggu berita nanti. Ibu-ibu, tunggu berita. Siapa di antara yang 2 itu yang mau berkawan dengan Majelis Ta'lim Khairul Ummah? Kita tidak minta banyak-banyak. Yang kita minta hanya tolong kami kasih baju seragam berwarna 3 set. 1 untuk Miftahul Jannah, 1 untuk Raudhah, 1 untuk Rawdatul Hidayah. Setuju? Setuju. Ya. Kalau nggak ada nanti tawaran, kita coba menawar. Kalau tidak ada, kita biarkan saja angin berlalu. Jemaah berbahagia rahimakumullah. Saya menghimbau kepada Majelis Alim Khairul Ummah Kota Dumai, ibu-ibu, satu-satunya di Kota Dumai yang ada majelis alim seperti yang kita buat hari ini, satu-satunya ada sama kita. Ya, ada sama kita. Kalau majelis alim RT, dasawisma di masjid, musola, pergang ataupun antar kampungnya masing-masing itu di Dumai banyak. Dumai banyak. Majelis Ta'lim Khairul Ummah sampai hari ini dia tidak pernah menghitung suku apa yang di dalamnya banyak. Berarti tidak membedakan. Semuanya asal dia pakai jilbab, mau ikut majelis alim, muslim orangnya, itu adalah saudara kita. Ya, jadi tidak membedakan. Kemudian lagi hadir, ibu-ibu, ini disebabkan Miftahul Jannah. Kalau SMS yang masuk sama saya banyak yang mau hadir, tapi kenapa sedikit yang sampai SMS terakhir tadi kendaraannya tak ada. Ya, itu tidak kita salahkan, betul. Kenapa jauh dalam? Kemudian lagi satu rumah barangkali katakan punya modal 1 dibawa oleh suaminya, istrinya tentu tinggal. Nah, ini alasan. Kemudian di Raudhah juga hampir sama. Oke, untuk habis lebaran haji. Habis lebaran haji berarti Oktober. Kalau lebaran haji pertengahan November nanti will kita ke rumah di Raudhah. Insyaallah Khairul Ummah akan siapkan nanti oplet hipot antarnya. Ya. Khairul Ummah akan coba siapkan oplet. Nanti yang di Meranti 1 oplet nanti berapa trip nanti kita ikut orangnya supaya Khairul Ummah. Yang dari sini juga demikian. Kalau memang itu alasannya. Kemudian Masjid Allah sebagai tuan rumah ibarat apa, reklame gudang garam, lihatkan merahmu. Jemaah berbahagia rahimahullah.
Allah. Jadi lihatkan kita apa namanya itu bentuk kegembiraan dan kebersamaan. Saya sampai hari ini Bu, jujur tidak ada muslim di hati saya. Walaupun Ibu dan Ustaz tadi mengatakan saya pimpinannya, sampai hari ini saya tidak mengatakan pimpinan. Ya, saya hanya sekedar penggerak. Nanti pada suatu saat saya akan panggil minimal 5 orang dari Rodotul Hidayah, 5 orang ibu-ibu dari Miftaul Jannah, dan 5 orang nanti minimal dari Rodo. Kita nanti duduk bersama, akan saya ceritakan nanti majelis kami ini, dan akan ditunjuk di situ satu sebagai pimpinannya atau ketuanya. Paham Ibu? Yang 3 itu tunjuk satu sebagai ketuanya. Mungkin ketuanya yang ada di Miftaul Jannah atau di Rodo, mungkin sekretarisnya di Miftaul Jannah, mungkin nanti bendaharanya ada di satu tempat lagi. Nah, jadi kita nanti kerjasama, kemudian yang 4 orang lagi sebagai anggota penggeraknya nanti. Ya, sehingga ibu-ibu suatu saat nanti Ibu majelis alim khairul ummah akan dicari oleh orang yang mau mencarinya. Amin. Yakinlah ibu, yakin ibu. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Ya, sekarang sudah ada di kelurahan itu satu kelurahan sekarang mereka sudah kepingin pula di daerah situ membuat majelis ta'lim, ya, dan sudah mengimbau kami kemarin kemana promo kalau di kelurahan kami buat kayak begitu gimana caranya. Caranya sudah saya kasih tahu, dan namanya di situ nanti tetap Khairul Ummah juga. Ya, itu nanti buat majelis ta'lim Khairul Ummah 2. Ya, ini majelis ta'lim Khairul Ummah 3, di sana nanti majelis ta'lim Khairul Ummah 2. Insyaallah mudah-mudahan. Hari ini saya lagi mencari teman untuk bergerak di satu majelis ta'lim. Alhamdulillah sudah dapat 2 orang ustaz, dan beliau mau untuk bergerak. Dan di sini sudah ada Ustaz Salahuddin dan Tih untuk yang 3-in-1-nya. Nanti kita cetus nanti ibu-ibu, karena ada harapan kita tahun 2019 nanti ada harapan yang mau kita ukir untuk Kota Dumai. Ya, kita bukan mengukir untuk kelurahan kecamatan, tapi akan kita ukir untuk tingkat Kota Dumai. Apakah itu? Kita tunggu saja nanti tahun 2019. Mudah-mudahan umur panjang pada sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jemaah-jemaah saya yang hadir pada sore hari ini, tidak ada yang pergi duluan satupun juga. Ayo, tidak ada yang pergi duluan satupun juga. Bukan pulang ke rumah duluan, silakan. Yang pergi duluan. Paham? Berarti mudah-mudahan kita panjang umur. Nanti kita akan coba nanti ya apa yang akan kita buat untuk tahun 2019, berarti pemilu yang pertama itu, pemilu kali yang kelima, yang keempat. Pertama, kedua, ketiga, besok yang keempatnya. Jemaah berbahagia rahimakumullah. Karena saya lihat ibu-ibu di dalam pandangan mata secara politik bahwa kayaknya hari-hari semakin berjalan, umur semakin tua, masjid semakin cantik, jemaahnya semakin hilang. Gambaran ini bukan hari ini saja kelihatannya. Semasa hidup saja Rasul 1434 tahun yang telah berlalu, Nabi sudah ngomong. Apa kata Nabi? Di akhir zaman itu nanti ada satu yang dibanggakan di akhir zaman. Apa itu? Masjid, musola, bangunan cantik-cantik. Tapi saya isinya jauh daripada kebanggaan. Kalau fisiknya ini cap jempolnya, kalau isinya ini cap jempolnya. Jemaah berbahagia rahimakumullah. Kalau ibadah, saya yakin semua kita ingin ibadah. Kalau ada di antara kita, saya atau ibu, ya dibilang orang, ada orang yang tidak mau ibadah. Mana nggak? Mana nggak itu? Dibilang ada orang yang tidak mau ibadah. Mana nggak? Mana? Kemudian dia bilang lagi, di mana Anda bisa mengatakan saya orang tak mau ibadah? Saya lihat Anda tidak pernah ke masjid. Saya lihat Anda tidak pernah ikut majelis ta'lim. Kemarahan kita bisa jadi hilang. Dan muncul kesadaran. Kalau kesadaran itu muncul untuk merubah, cap jempol. Tapi
Tapi kalau sadar itu muncul tidak mau berubah, ini yang disebut durhaka. Saya ulangi, kalau orang itu sadar ingin merubah, itu adalah kebaikan. Tapi kalau dia sadar tidak mau merubah, ini adalah sebuah kedurhakaan. Ibu, kita sudah tahu buka aurat itu haram. Dia buka juga auratnya, durhaka. Durhaka kita sama manusia masih bisa minta maaf. Durhaka sama orang tua masih bisa minta maaf. Kalau durhaka kita kepada Allah, memang dalam pengajian kita bisa mohon ampun kepada Allah, tapi dalam hakikatnya apakah benar Allah itu seketika itu memberikan ampun? Kita nggak bisa jawab. Ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, mohon ampun ya Allah. Apakah bisa kita jawab seketika itu Allah itu memberikan ampun? Nggak bisa. Nih hari ini kita hadir. Tadi kita sudah mendengarkan ceramah agama. Ada tempat yang menyebutkan kita itu disebut dengan krisis. Di antaranya apa? Kita yang lalai daripada nilai-nilai norma ibadah. Jemaah berbahagia rahimakumullah. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, di rumahnya dijual mau naik haji, itu betul Bu? Ya. Tak usah itu lagi. Berinfak saja kita. Maaf, sedekah. Itu kita bersedekah itu Ibu. Kalau betul sedekah yang kita berikan itu seperti Ibu nanti ke pasar, itu ada di pinggir gang pasar itu yang minta sedekah begitu. Betul-betul dia minta sedekah, nggak usah kasih banyak. Kalau dikasih banyak, ingat dia boleh. Ada uang 500 rupiah. Di pasar itu tidak ada harga barang 500 rupiah. Ambil 500 rupiah, masukkan ke situ. Itu kan ingat lagi. Tapi kalau 5.000 pasti ingat. Pas beli nanti baju kurang uang 3.000. Waduh, yang masuk 5.000 ke kotak tadi. Kalau nggak masuk, saya bisa dapat beli baju. Ingat balik habis pahalanya. Ya Bu? Nah, sedikit saja. Dan begitu juga pribadi kita. Apabila kita punya pribadi Bu, nggak usah banyak, sebesar zarah saja terselip di hati ini sifat sombong, sifat bangga. Apa yang kita hadapi, suatu saat kita akan tersingkir dari sifat tersebut. Coba tadi ibu dalam keluarga, di rumah itu ada 6 orang, semuanya mengatakan cantik. Ada satu mengatakan aku yang cantik, yang mengatakan aku cantik, satu saat dia tersingkir itu nanti. Ibu selalu nonton kan film bawang putih, bawang merah. Yang cantik itu bawang putih, yang selalu punya wajah mengkerut itu bawang merah. Dia yang mengatakan begini, suatu saat dia akan sadar sendiri. Memang itu sebuah film, tapi kalau kita tonton dengan baik, gambarnya baik. Apa saja filmnya Bu? Ada nasihat di dalamnya. Cuma kita tidak mampan nasihat itu melalui sebuah cerita. Contoh, buah labu. Bu, buah labu, buahnya besar, ada yang sampai beratnya 6 kilo. Akarnya sebesar ibu jari tangan. Ada lagi buah itu besar dari buah labu, namanya buah semangka. Akarnya lebih kecil dari jari kelingking. Betul Bu? Nah, ada pohon beringin, batangnya gede, daunnya banyak, buahnya sebesar-besar kelingking. Kira-kira Allah itu adil apa enggak? Ya, ibu bilang adil kena ada dengan ceritanya. Tapi kalau nengok batangnya, pasti ibu bilang Allah enggak adil. Yang seharusnya akar yang kecil tadi buahnya kecil-kecil berimbang dengan akarnya. Pohon beringin buahnya gede seperti buah semangka tadi, rupanya tidak. Yang bercerita seperti itu bermenung di bawah pohon beringin, enak duduk dihembus oleh angin, datang ngantuk tertidur, jatuh buah beringin ditimpa hidungnya, timpa hidung terbangun dia. Ya Allah, rupanya Kau memang adil ya Allah. Kalau saya buat pohon beringin ini buahnya sebesar buah semangka,
Kira-kira hidupnya gimana? Habis kan? Nah, Ibu, kita hidup itu di situ baru kita sadar. Di situ baru kita mengerti, di situ baru insyaallah. Itu dalam Al-Quran ada. Insyaallah wahai manusia, bila dirimu berdosa, bertakwalah pada Tuhan, semoga engkau bahagia. Adalah ragu, jangan bimbang pada semua orang. Itu bahasa Arab. Ya tak? Bisa bahasa Arab kan? Seringkanya orang-orang. Ibu-ibu jemaah berbahagia rahimakumullah. Nih lagu yang barusan ibu dengarkan tadi apa itu? Ya, ramaikan masjid. Itu lagu apa? Pintu surga. Biarkan orang benci, asalkan Tuhan sayang. Buanglah rasa dengki, timbulkan kasih sayang. Wih, enaknya. Tapi ada orang yang nggak suka juga lagu qasidah itu. Orang suka sekarang lagu apa, Bu? Lagu kuburan. Orang biasanya kalau lewat di kuburan pada takut. Sekarang kuburan masuk dalam rumah. Kan ada berkuburan? Orang ingat sulit, ingat sakit, ingat masa engkau. Jemaah berbahagia rahimakumullah. Lagu tomat. Ibu, tobat sebelum mati. Jemaah berbahagia rahimakumullah. Nanti ada masanya nanti ibu-ibu. Ya, kita nanti kerjasama, saling mendukung, saling mendoakan. Kemudian nanti kita buat sebuah majelis alim khairul ummah, membuat hari besar Islam. Kita buat nanti di lapangan. Ya, kita buat lapangan, masing-masing ibu nanti ambil dengan berbananya. Ya, silakan pasang pentasnya. Insyaallah dalam waktu dekat kita di Rodoh akan menyiapkan tempat yang akan kita letak sebagai sebuah pentas drama nanti kalau banyak keras. Ya, di situ nanti kita akan latihan. Kita akan latihan bersama, dan saya sendiri pun juga akan ingin memiliki sebuah lagu qasidah yang sekarang lagi diancang-ancang. Ya, tentunya bagaimana gendangnya. Oke ibu, nanti kita kerja sama saling mengisi. Khairul ummah itu nanti kalau bisa jadilah satu majelis alim yang dikenal oleh masyarakat Kota Dumai. Bukan saja namanya Khairul ummah itu nama yang baik, tetapi jemaah dan pengurusnya pun juga hasil baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu jemaah yang telah hadir pada sore hari ini. Mungkin sebagian sudah ada yang pulang tadi karena bisa asar bersama. Untuk lain waktu kita asar bersama, dan kalau bisa ada kegiatan lagi setelah ini apa yang harus kita buat. Nanti ibu silakan rancang sendiri, ya. Atau bisa nanti umpamanya, ini contoh ya. Umpamanya kita membuat sumbangan satu jemaah 2.000, contohnya 2.000 berapa kita hadir, 2.000 masuk itu susun. Kemudian kita goncang semacam kupon. Siapa yang dapat itulah yang rezeki uang 2.000 tadi. Bagi dari kita oleh kita. Ya. Ini ide saya tapi belum terlaksana ya. Ya hanya 2.000 rupiah. Orang 2.000 rupiah kita masukkan, kalau kita hadir cuma 100 orang, bagi 200.000. Nah kita buat nanti umpamanya 4 kupon. Siapa yang cabut dapat nanti tulisannya saya punya rezeki. Di situ buat Anda belum beruntung, ya, atau untung Anda mungkin tahun depan. Nah itu sebagai kuis nanti untuk hari yang akan datang. Ya, selesai insyaallah hal yang baik itu, ya, pengurus yang lain bakal akan mendukung. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita belikan umpamanya HP, ya siapa menang dapat HP, ya saya nggak setuju. Ya nanti ibu-ibu saya main BlackBerry aja saya nanti enak. Ya, chatting terus nanti. Ya, tapi kalau chattingnya ya zikrullah, ingat Allah, sifat 20 itu bagaimana, wujud itu gimana, ya kemudian Allah itu bagaimana, itu silakan saja. Ya, itu adalah
usulan ibu-ibu, saran-saran ibu-ibu, silakan melalui SMS boleh. Ya, 0812-765-6389. Silakan saja melalui SMS ataupun melalui surat. Kalau usah dibuat nama ibu di bawahnya. Ya, silakan masuk kritikan dan saran bagaimana berumah hari yang akan datang. Tapi kalau sudah datang bunyinya begini, Pak Romo, mulai hari ini saya tidak lagi ikut di rumah. Surat itu tak akan saya baca sampai habis dan tidak akan saya masuk simpan yang baik. Ya, kalau ini suratnya. Oke, ibu. Ya, tapi kalau mengizinkan, insya Allah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu dari kami, Pak Ustaz Salahuddin, nanti pimpin doa ya. Pimpin doa bersama. Oke, ibu jemaah. Nanti terakhir penampilan dari Rebana Masya Allah. Sekarang kita berdoa, berdiri sama-sama. Ya. Salatullah. Allah
Di
betul jangan ada. Bu, betul jangan. Ada lah, aja ya. Semoga dengan acara ini silaturahmi di antara kita semakin erat. Saya sebagai pembawa acara sekaligus mewakili Majelis Taklim Muhammadiyah